Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa Ara 9 Channel, seiring dengan viralnya video Ustadz Khalid Basalamah terkait wayang yang mengemuka sampai hari ini, kemudian beredar pula video dari seorang Ustadz yang nama belakangnya juga Basalamah. Dan Ara 9 Channel mendapat kiriman video tersebut, minta untuk diberikan tanggapan dan pelurusan. Adapun videonya adalah sebagai berikut. Dan ingat, ada satu bahasa yang sering diungkapkan oleh beberapa manusia, beberapa insan, yang sebenarnya tidak boleh. Yaitu Dewi Pertiwi atau Bumi Pertiwi. Pertiwi itu Dewi penguasa bumi. Kalau kita ngomong Bumi Pertiwi, berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah SWT. Karena kita tahu, orang-orang selain Islam, mereka memiliki beberapa Tuhan. Bahkan mereka ada Dewi Padi. Siapa namanya? Sri. Ibu-ibu ada yang namanya Sri. Diganti tuh. Sri itu Dewi Padi. Ketika kita ngomong Sri Rahayu, kita sebenarnya menetapkan. Maka tadi ada yang namanya Wisnu. Mudah-mudahan cepat diganti. Para pemirsa sekalian, kalau menurut logika Ustadz dalam video tadi, dengan menyebut atau mengatakan kalimat Ibu Pertiwi atau Dewi Pertiwi itu telah musyrik, karena katanya dengan menyebut istilah Bumi Pertiwi atau Dewi Pertiwi telah mengakui adanya Tuhan selain Allah. Satu logika yang aneh sebenarnya ya. Tetapi para pemirsa sekalian, setelah saya coba ulik, video tersebut sudah lama tapi beredar kembali, mungkin karena bersamaan dengan seorang ustadz yang juga di belakang namanya ada Basalamah, sehingga beredar unduhannya di sejumlah media sosial dan grup-grup WhatsApp. Terkait hal ini, saya akan mencoba melihat dari sisi sejarah. Kapan sih muncul peristilahan Dewi Pertiwi atau Ibu Pertiwi yang kemudian menjadi terkenal bahkan dalam beberapa lagu seperti Kulihat Ibu Pertiwi dan lagu-lagu yang lain yang bertemakan tentang kebangsaan. Menurut sejumlah catatan sejarah termasuk di situs Historia, peristilahan Ibu Pertiwi itu adalah peristiwa yang sangat lama, dimungkinkan di masa Hindu-Buddha, karena memang betul seperti yang dikatakan Ustadz tadi bahwa Dewi Pertiwi atau Ibu Pertiwi itu adalah sebutan bagi Dewa Bumi, berasal dari istilah atau bahasa Sanskerta, jadi peristilahan yang lama. Tetapi lagi-lagi kalau dikatakan dengan menyebut hal itu kemudian menjadi sebab kemusyrikan seseorang, ini yang menjadi masalah. Sebab apa? Banyak istilah-istilah yang kita gunakan dalam sehari-hari, termasuk dalam tata peribadatan umat Islam, itu menggunakan peristilahan di luar Islam. Jadi kalau menyebut satu peristilahan yang menjadi ungkapan bagi orang non-Islam kemudian dikatakan menjadi sebab kemusyrikan, bagaimana ketika kita menyebut nama bulan umpamanya Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kalau kita buka tarikh tentang kalender, nama-nama bulan dalam kalender Masehi tersebut adalah nama-nama dewa orang-orang Romawi atau bangsa Romawi. Karena pada dasarnya kalender Masehi itu berawal dari kalender musim bangsa Romawi. Maka nama-nama bulannya sebagian menggunakan nama dewa-dewa mereka. Contoh Januari itu jadi dari Januarius, satu dewa yang digambarkan memiliki mata melihat ke depan serta ke belakang, karena itu menjadi perlambang untuk melihat musim yang akan datang dan musim yang telah lalu. Begitu juga dengan peristilahan Februa. Februa itu peristilahan yang memiliki pengertian bersih desa. Kemudian ada Maret, itu dari Dewa Martius, kemudian Aprilis, Maius, dan
lainnya. Bagaimana jika menyebut nama-nama ini, apakah jadi musyrik juga? Padahal tiap hari kita menggunakan itu. Kemudian dalam peribadatan yang saya katakan tadi, sembahyang. Kata sembahyang ini sekarang sudah tergantikan dengan kata aslinya sholat. Walaupun kalau kita melihat dalam terjemahan-terjemahan era masa lalu, itu kata sholat memiliki arti kata sembahyang. Kita buka umpamanya buku-buku agama terbitan 80 ke atas, kata sholat memiliki arti sembahyang atau kata sholat padanannya adalah sembahyang. Sementara sembahyang sendiri itu merupakan peristilahan terambil dari tata peribadatan nenek moyang kita dari penganut kapitayan. Jadi sembahyang. Tetapi kata ini kemudian dipakai untuk mengistilahkan tata cara peribadatan umat Islam yang 5 waktu, yang wajib, dari kata sholat. Namun demikian dalam peribadatannya, seperti sembahyangnya orang Islam, tetap mengikuti shollu kama ra'aitumuni usolli. Kalau sekarang kata sembahyang sudah tergantikan sebagian dalam penulisan-penulisan dan pengucapan sehari-hari dengan kata sholat, tapi kata puasa tidak. Kata puasa juga terambil dari peristilahan ajaran kapitayan, dari kata upawasa. Praktiknya sama, tidak makan, tidak minum, menjaga nafsu. Sehingga ketika Islam masuk pun kata siam menggunakan kata puasa. Nah, karena puasa yang berasal dari kata upawasa awalnya merupakan peristilahan puasanya orang kapitayan, apakah ketika menyebut kata puasa untuk siamnya orang Islam lantas juga jadi musyrik? Ini perlu kita agak ngopi lebih jauh lah. Dan ini saya tanggapi, mohon maaf sekali lagi, bukan untuk heboh-hebohan, tidak. Karena memang ada yang menanyakan, kemudian kekhawatiran kami apabila ini beredar dan ditelan mentah-mentah oleh adik-adik kita yang mungkin baru belajar agama, akan menjadi persoalan tersendiri. Sebab kalau peristilahan yang muncul atau terambil dari peristilahan non-Islam kemudian dihukumi seperti tadi, kalau kita mau jujur dan melihat sejarah, kata Indonesia, nama negara kesatuan kita ini juga terambil dari kata-kata yang mengidentifikasikan kepada sebuah realitas non-Islam. Apakah nanti mengatakan kata Indonesia jadi salah? Nah, disinilah para pemirsa, kenapa Arah 9 merasa penting untuk menyikapi atau meluruskan hal ini. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, walaupun video ini setelah kami ulik ternyata adalah video lama, dan Ustadz tersebut pun sudah memohon maaf, mengaku keliru, tetapi kan video unduhannya masih beredar. Dan bisa saja yang tidak memahami dianggap itu adalah satu kebenaran lalu diikuti. Pertama. Kedua, sebagai antisipasi, walaupun Arah 9 tidak menuduh Ustadz tersebut memang berusaha untuk mengikis peristilahan-peristilahan yang dimulai dari penamaan yang di luar kata Indonesia, kan bisa saja ini kemudian berkembang kepada kata Indonesia. Artinya dari kata bumi pertiwi yang menjadi personifikasi bagi persada Nusantara Indonesia ini, kemudian dari nama orang-orang dan peristilahan yang lain, bisa saja pada ujungnya nanti kalau tidak segera diantisipasi, mungkin kalau pada saat itu tidak ada yang protes kan bisa berlanjut. Maka ketika akan berlanjut, sekali lagi tidak menutup kemungkinan akan mengarah kepada nama negara kita. Nah, apabila itu terjadi, maka orang yang meyakini akan berpikir ulang untuk mengatakan kata Indonesia, untuk mencantumkan kata Indonesia. Ini sekali lagi bukan menuduh atau memvonis, tetapi kemungkinan-kemungkinan seperti ini kan perlu diantisipasi. Kemudian terkait dengan nama Indonesia itu berasal dari kata apa dan siapa yang memberikannya, itu ada beberapa versi, tapi setidaknya ada satu versi yang dianggap paling akurat. Mudah-mudahan pada lain kesempatan saya bisa menyampaikan hal ini agar kita semua memahami tentang nama negara kita sendiri. Demikian
Tiada maksud kami untuk merendahkan siapapun atau menuduh siapapun, hanya saja antisipasi ini penting dilakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.